البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada pembahasan di akhir daripada penjelasan surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah sudah kita lewati pembahasannya, adalah surat yang berisikan mengenai ancaman serta penyebutan tentang jeleknya sifat suka mengumpat dan juga mencela orang lain. Oleh karena itu ancamannya sangat pedih, dengan ancaman yang sangat dahsyat, yaitu neraka yang menyala-nyala, menyambar-nyambar. Kemudian azabnya tersebut dirasakan hingga sampai terbakar hatinya. Wal'iyadu billah. Kemudian di dalam surat tersebut juga terdapat peringatan orang-orang yang hanya mengumpulkan hartanya, kemudian menghitung-hitung dan beranggapan bahwasannya harta itu bisa membuat dia kekal di dunia. Ini termasuk perkara yang perlu diperhatikan. Naam. Kita langsung saja membaca apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global yang terkandung di dalam surat Al-Humazah, yaitu surat dinamakan dengan Al-Humazah, yaitu pengumpat. Yatawa'adu Rabbu subhanahu wa ta'ala biwadin fi jahannam yasinu bisadidi ahlin nar wal'iyadu billah. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Di dalam surat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman dengan salah satu lembah yang ada di neraka jahannam. Karena makna wail itu ada yang maknakan lembah, salah satu lembah daripada neraka jahannam. Wailun, walaupun maknanya umum, wailun itu kecelakaan. Nah, celakalah, kecelakaan. Tapi disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan apa? Dengan salah satu lembah daripada neraka jahanam yang mengalir di situ apa? Air nanah penduduk neraka, waliyadzubillah. Jadi sudah berada di salah satu lembah neraka jahanam, kemudian teraliri di situ air nanah penduduk api neraka jahanam, waliyadzubillah, penduduk neraka. Ngeri sekali. Naam. Hal tersebut kullu humazatin lumazah. Ini ancaman tersebut bagi siapa? Bagi setiap orang yang suka mengumpat dan juga mencaci atau menghina orang lain. Sudah kita lewati, lumazah itu menghina baik dengan kedipan mata atau dengan isyarat-isyarat tangan. Ngejek intinya. Ngejek, menghina, mencela, mencaci. Paham ya? Dengan kedipan mata atau gerakan mata atau dengan isyarat-isyarat tangan. Nah, paham ya? Itu namanya lumazah. Ai kullu muhtabin ayyabin mimman yamshuna bin namimah wa yabghuna al-bara'il 'uyub wa nam sifati hadzal hammaz. Naam. Intinya apa? Intinya ancaman ini mengenai setiap orang yang suka menghibai, suka ngerumpi, membicarakan kejelekan orang lain tanpa sebab, dan suka anyab, yaitu mencatat orang lain.
si fulan seperti ini, si fulan seperti ini tanpa sebab, ingat-ingat ya, tanpa sebab. Karena nanti kalau ada sebab syar'i boleh menyebutkan kejelekan orang lain manakala dibutuhkan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu tidak ada istilah ghibah dalam ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil perkaranya luas, enggak ada di situ. Kamu menghibai si fulan ya, menghibai orang-orang hizbi, enggak ada. Paham ya? Ilmu jarh wa ta'dil di situ tidak apa? Tidak dikatakan ghibah yang dilarang. Diperbolehkan membeberkan, menjelaskan kesesatan orang-orang yang sesat, kelompok-kelompok sesat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau organisasi-organisasi yang menyimpang daripada Al-Qur'an was sunnah, jelaskan semuanya. Nah, tidak ada di situ istilah ghibah haram atau yang semisalnya. Boleh sebutkan. Cuman sudah kita lewatinya, di dalam menjarah dan menta'dil upayakan memiliki jiwa yang dikenal dengan insaf. Pertengahan, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan suatu perkara. Paham maksudnya ya? Dengan keadilan. Jangan sampai kita menjarah kelompok sesat dengan kezaliman. Itu haram, enggak boleh. Nah, oleh karena itu jauhi yang namanya menjarah fisik atau postur tubuh ahlu bid'ah wad dalal. Tapi yang dijarah, yang dikritik adalah kesesatan yang ada pada mereka. Kelompok Jama'atut Tabligh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jelaskan kesesatannya. Kelompok JIL, jaringan Islam liberal, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jelaskan kesesatannya. Kelompok ISIS, jaringan Al-Qaeda, seperti ini, seperti ini. Jangan dikritik postur tubuhnya. Kalau antum mengkritik postur tubuhnya, kekurangan catat yang ada pada tubuhnya, pasti enggak berhasil. Karena apa? Karena orang ini bagaimana? Masa dikritik postur tubuhnya? Si fulan itu bismillah, kenapa? Kepalanya botak. Namanya contohnya gitu. Si fulan itu mubtadi', kenapa? Kakinya pincang. Nah, itu enggak benar. Paham ya? Ingat-ingat ya, jangan antum mengkritik, yang dikritik itu catat yang ada pada postur tubuhnya, jangan. Tapi yang dikritik adalah ideologi, pemikiran yang ada pada mereka. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Mimman yamshuna bin namimah, yang mereka berjalan senantiasa menerapkan yang dikenal dengan akhlak yang sangat jelek dan buruk, yaitu namimah, mengadu domba. Naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Itu makna daripada apa? An-namimah. Naqlul kalam bainan nas, barakallahu fikum, ala jihatil ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka apa? Untuk membuat kerusakan. Itu namanya apa? An-namimah. Naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Paham maksudnya ya? Mafhum? Na'am. Makna an-namimah, menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk membuat kerusakan, mengadu domba. Contohnya si A dengan si B, awal mulanya akrab dia, bersaudara, bersahabat. Datanglah si C. Si C ini ngomong sama si A. Si A kata si B, kamu itu kepalanya botak, kemudian barakallahu fikum, akalnya kurang, kemudian seperti ini, jelek-jelekkan. Si C datang ke si B. Si B kata si A, kamu itu orangnya seperti ini. Akhirnya si A dan si B ketemu. Sama-sama apa? Marah. Sama-sama bisa dikatakan naik darahnya. Kelahilah si A dan si B. Sebabnya si C. Si C ini dikenal dengan namam, pengadu domba. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, yang Rasulullah SAW menyatakan la yadkhulul jannatan namam. Tidak akan masuk surga secara langsung an-namam. Namam itu suka mengadu domba. Namanya naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsadi. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk membuat apa? Kerusakan. Hati-hati, barakallahu fikum. Na'am. Karena terkadang seperti itu. Si A dengan si B, saudaranya, bersahabat dengan saudaranya, bermusuhan, ribut, kelahi. Sebabnya apa? Karena ada oknum yang ketiga. Oknum yang ketiga ini yang membuat kerusakan, kerusuhan, mengadu domba yang digelar dengan namam. Hati-hati, barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW suatu ketika beliau berjalan melewati salah satu kuburan. Di situ ternyata terdengar suara tangisan, mungkin siksaan yang ada di dalam kuburan tersebut. Ternyata setelah barakallahu fikum diperbincangkan, dipertanyakan, salah satu di antara yang kena adab tersebut dalam kuburan tersebut adalah orang yang apa? Wa kana yamshi bin namimah. Dulunya orang ini ketika di dunia suka mengadu domba. Bayangkan itu. Allah musta'an. Hati-hati ya.
Antum tahu mengadu domba kan? Nah, adu domba itu bukan mengadu kambing, bukan. Mengadu domba itu maksudnya adalah barakallahu fikum, seperti contohnya kami sebutkan tadi itu. Membikin kerusakan hubungan persaudaraan antara si A dengan si B. Dengan sebab apa? Si C ini menyebutkan masing-masing kelemahan, kekurangan atau kejelekan yang ada si A atau si B, sehingga bertemulah A dan B, kelahilah mereka berdua. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an, wa yabghuna lil bara'il 'uyub wa sifati hadzal hammas. Na'am, barakallahu fikum. Intinya mereka menginginkan untuk membeberkan aib-aib atau cacat-cacat, barakallahu fikum, dan sampai situ ya. Ini kalau tidak salah itu barakallahu fikum, tidak salah itu komanya keliru di situ kalau enggak salah itu. Jadi setelah itu baru titik, karena kalau digabung kayaknya kurang tepat. Jadi orang-orang tersebut, ancaman tersebut bagi setiap orang yang suka mengghibai, suka mencatat, di antara 6 orang-orang yang apa? Di antaranya adalah orang yang mereka berjalan di dunia ini sukanya namimah dan mencari, membeberkan cacat-cacat yang ada. Wasifatu hadzal hammaz innahu, dan sifatnya al-hammaz, orang yang suka barakallahu fikum mengumpat, suka mengerumpi, membicarakan kejelekan orang lain. Sifatnya apa? Innahu la hammalahu siwa jam'il mal wa ta'didihi wal khittah bihi wa laysa lahu raghbatun fi infaqihi fi turuqil khairat wasilatil arham wa nahwi dzalik. Perhatikan baik-baik. Dan sifatnya hammaz ini, sifatnya orang-orang yang suka mengumpat. Sifatnya bagaimana? Kita lihat. Sifatnya tidak ada keinginan kuat yang ada pada mereka, ambisi yang sangat kuat itu enggak ada, kecuali hanya mengumpulkan harta, menghitung-hitung, wal khittah bihi, dan ingin sekali, ambisi sekali untuk apa? Mendapatkan harta tersebut. Wa laysa lahu raghbatun fi infaqihi, dan enggak punya keinginan untuk menginfakkan hartanya, fi turuqil khairat, pada jalan-jalan kebaikan, wasilatul arham, dan juga tidak ada keinginan untuk menginfakkan hartanya dalam rangka menyambung hubungan silaturahmi wa nahwi dzalik. Enggak ada. Intinya mengumpulkan harta. Dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk hartanya, dihitung-hitung terus. Sudah berapa ya ini? Sudah berapa ini? Jangan-jangan atau yang semisalnya. Intinya dia beranggapan hartanya dia kumpulkan bisa membuat dia kekal di dunia. Padahal bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak ada di alam semesta yang kekal abadi selama-lamanya kecuali yang dikecualikan dari kalangan makhluk-makhluk yang kekal. Sudah kita lewati dulu. Ada makhluk-makhluk yang memang Allah Ta'ala kekalkan untuk abadi selama-lamanya. Ada berapa? Ada berapa makhluk? Ada 8 makhluk. Antum ingat atau tidak? Sebagian atau semuanya? Sebagian, sebutkan sebagian yang antum ingat. 1. Kursi, arsy, surga, neraka, kolam. Ini Abdurrahman mana? Abdurrahman yang belum bisa ngapain? Sakit. Mana? Antum bisa melengkapi antum? Antum bisa melengkapi Abdul Aziz? Ayo, lengkapi. Tulang ekor. Ayo, 2 lagi. Antum bisa melengkapi? Ruh? Pena sudah. Semuanya sudah. Antum? Apa? Lauhul Mahfuz, satu lagi. Apa? Ruh. Paham ya? Ingat-ingat. 8 makhluk yang tidak mengalami kesirnaan, tidak mengalami kepunahan. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam. 8 perkara, 8 makhluk yang senantiasa kekal abadi selama-lamanya. Adapun sisanya dari makhluk-makhluk yang ada masih berada di dalam lingkupan kesirnaan, kepunahan. Huwal 'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam.
Ada berapa tadi total? 8. Mahfum insyaallah ya? Mahfum Husain? Masih ingat 8-nya? Ayo na'am. Dihafal pantun tadi itu. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam. Huwal 'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. Kadal lawhi wal qalam. Itu 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, ini sekedar menyebutkan bahwasanya harta yang dikumpulkan kemudian dihitung-hitung dan menyangka bahwasanya itu bisa membuat kekal di dunia, itu tidak benar. Kita lihat, yahsabu bi jahlihi anna malahu akhladahu fid dunya. Dia mengira dengan kebodohannya bahwasanya harta tersebut bisa membuat kekal dia di dunia. Bayangkan. Siapa ya, yang ingin kekal di dunia? Siapa yang tidak ingin? Nah, barakallahu fikum meninggal dunia. Antum ingin meninggal dunia atau enggak? Ingin enggak? Kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas semuanya pasti apa? Akan mengalami kematian. Akan mengalami kematian. Enggak ada satupun yang terkecualikan. Sebesar apapun badannya, setinggi apapun postur tubuhnya, sekaya apapun pasti akan mati. Cuman kapannya wallahu a'lam, yang jelas dipersiapkan saja. Kita lihat di sini. Yahsabu bijahni, dia mengira dengan kebodohannya tersebut annamalahu akhladahu fid dunya, bahwasanya hartanya bisa membuat dia kekal di dunia. Falidzalika kana kadduhu wa sa'yuhu fi tanmiyati malih alladhi yadhunnu annahu yanmi umrah. Artinya apa? Oleh karena itu usaha kerasnya, kerjaan dia hanya menumbuhkan hartanya, mengembangkan hartanya, yang dia menganggap bahwasanya harta tersebut bisa menumbuhkan, bisa memanjangkan umurnya. Padahal harta tidak bisa memanjangkan umur. Termasuk bentuk yang perlu diperhatikan dan termasuk sebab umur itu diberkahi, dipanjangkan adalah silatul arham, menyambung hubungan silaturahmi. Jadi jangan sampai kita putuskan hubungan silaturahmi terhadap keluarga kita, kerabat kita. Bahkan kalau seandainya orang tua kedua-duanya kafir pun, yang namanya silatul arham, huququd dunyawiyah, hak dunia harus ditunaikan. Nah, jangan sampai kita, wah mereka kan kafir atau semisalnya. Kalaupun kedua orang tua kafir, yang namanya silatul arham, menyambung hubungan silaturahmi, sifatnya dunyawiyah ya, harus ditunaikan. Nah, coba bayangkan kisahnya siapa kemarin? Asma bintu Abi Bakrin. Nah, minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah. Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku dalam keadaan dia musyrikah, kafirah. Apa kata Asma bintu Abu Bakrin? Nah, apa asil ummi? Apakah boleh aku menyambung hubungan silaturahmi untuk ibuku? Apa kata Rasulullah? Na'am, sil ummak. Iya. Sambunglah hubungan silaturahmi kepada ibumu. Padahal posisinya kafirah. Ibunya kafirah. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita putuskan hubungan silaturahmi. Na'am barakallahu fikum. Cuman perlu diperhatikan. Nah, bukan berarti kita kemudian mudah-mudahan berkumpul bersatu dengan hizbiyin ahlul bidah wad dalal. Bukan seperti itu. Mereka kalau keluarga kita bisa jaga jarak, tapi untuk silatul arham secara duniawiyah diperbolehkan. Nah, selama apa? Aman dari fitnah. Perlu diperhatikan baik-baik. Nah, Rasulullah SAW, pamannya Abu Talib, kafir jelas ya. Ketika pamannya hendak meninggal dunia, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk apa? Ditalqin, dibacakan kalimat La ilaha illallah. Nah, karena apa posisinya? Mengharapkan yang sangat semoga pamannya dapat hidayah, tapi karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, pamannya pun meninggal di atas apa? Agama jahiliyah wal a'yadu billah. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Walam yadri annal bukhla yaqsiful a'mar wa yukharibud diyar wa annal birra yazidu fil umr. Masyaallah. Dan dia enggak tahu ternyata sifat pelit, hati-hati, pelit, kikir, bahasa Jawanya bendidil gitu ya, bahasa Jawanya gitu ya. Bendidil itu ya. Nah, bahasa Indonesianya pelit, kikir. Nah, sifat seperti itu ternyata apa? Bisa memangkas umur terpangkas, terkurangi. Nah, dan menghancurkan rumah-rumah yang ada, tempat tinggal yang ada hancur. Sebabnya karena apa? Al-bukhl. Hati-hati. Yaitu sebabnya karena sifat pelit. Hati-hati barakallahu fikum.
kita semuanya semoga terhindar yang namanya sifat pelit ini. Nah, sifat kikir hindari. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Artinya apa? Hati-hati kalian dengan kedzaliman. Karena kedzaliman itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Dan berhati-hatilah kalian dengan asy-syuh. Asy-syuh itu adalah syadidul bukhl. Paham ya? Yaitu pelit yang sangat. Karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena pelit tadi itu. Khudil qalila minal bakhili wa dhummahu. Naam, innal qalila minal bakhili katsiru. Nah, ini pantun yang sering diulang-ulang ya, sebagai pepatah bahwasanya kalau ada orang pelit ngasih sesuatu kepada kita segera diambil. Simpan baik-baik. Pegang erat-erat. Karena biasanya orang pelit itu kalau ngasih sesuatu, kalau enggak segera diambil, berubah pikiran. Kenapa? Innal qalila minal bakhili katsiru. Karena sesuatu yang sedikit berasal dari orang pelit itu banyak rasanya. Paham itu ya? Seperti itu. Nah, khudil qalila minal bakhili wa dhummahu, khudil qalila minal bakhili wa dhummahu, innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya apa? Ambillah sesuatu yang sedikit yang diberikan orang pelit tadi. Karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit menurut orang yang pelit banyak. Paham ya? Jadi kalau enggak segera diambil, dipegang erat-erat, berubah pikiran enggak? Berubah pikiran, akhirnya enggak jadi dikasih lagi. Paham ya? Itu maksudnya apa? Perumpamaan. Ikhwan fi din azza wa jalla wa habibakumullah jami'an. Tsumma qala subhanahu, kemudian Allah Taala berfirman, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak mungkin harta tersebut membuat mereka kekal. Justru akan dilemparkan orang tersebut ke dalam al-hutamah, ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Wa ma adraka mal hutamah? Apakah engkau tahu apa itu hutamah? Ta'zimun laha wa tahwilun sya'niha. Dalam rangka apa? Naam barakallahu fikum, menggambarkan besarnya neraka tersebut dan juga membikin apa? Menampakkan kengerian tentang keberadaan neraka tersebut. Summa fassaraha biqaulih narullahil muqadah. Ini al-hutamah itu adalah narullahil muqadah. Api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Sudah kita lewati dahulu kan, api yang sepanas yang kita rasakan di dunia, yang kita nyalakan ini baru seberapa? Baru seberapa bagian daripada bagian-bagian neraka yang nanti di akhirat waliyadzubillah. Naam, Allahu musta'an. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya, perhatikan, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ngeri sekali, Allahu musta'an. Allahumma sallim sallim. Wallati min shiddatiha tattali'u 'alal afidah. Perhatikan baik ini. Barakallahu fikum, kata beliau, karena ngerinya, dahsyatnya siksaan api neraka al-hutamah tersebut yang dinyalakan tadi itu, sampai apa? Sampai rasanya itu membakar sampai hati. Paham ya? Sampai ke hati terbakarnya, ngeri sekali. Allahu musta'an. Ayatan fut minal ajsam ilal qulub. Ngam. Jadi apa? Api tadi menjalar, berjalan di tubuh itu sampai ke hatinya, terbakar semuanya wal'iyadzubillah. Wa ma'a hadhil hararah al-balighah, wallahu alam yang tepat al-balighah ya. Ana ngecek tadi di kamus al-balighiyah itu enggak ada kelihatannya. Al-balighah kalau lihat ini terbalik ini. Wa ma'a hadhil hararah al-balighah, bersamaan dengan panas yang sangat dahsyat dan puncak ini, hum mahbusun fiha qad ya'isu minal khuruj minha. Allahu musta'an. Bersamaan dengan panas yang sangat dahsyat dan juga puncak ini, mereka pun dipenjara, ditahan, dibelenggu, ditutup di dalam neraka tersebut hingga mereka pun bosan dan putus asa untuk keluar darinya. Kenapa? Karena setiap kali mau keluar dimasukkan. Ya kan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi. Gitu ya. Ya, tukadzibun. Bagaimana? Benar gitu? Nah, barakallahu fikum, dalam surat As-Sajdah. Dilihat sana ya. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang fasik, fama'wahumun nar, tempat kembali mereka api neraka. Kullama aradu,
Setiap kali mereka ingin an yakhruju minha, ingin keluar dari neraka tersebut, u'idu fiha, dibalikkan lagi. Mau keluar dibalikkan lagi. Ngeri sekali, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Naam. Suruh merasakan azab yang sangat pedih tersebut. Walihada qala innaha 'alaihim mu'sadah. Oleh karena ini Allah Taala menyatakan innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya mereka di dalam neraka hutamah tersebut mu'sadah, mughlaqah. Ditutup, enggak bisa keluar. Allahumma sallim. Fi 'amadin min khalfil abwab mumaddadah. Mereka ditutup, nah barakallahu fikum, tidak bisa keluar, kemudian mereka diikat di tiang-tiang yang ada di balik pintu yang dibentangkan. Fala yakhrujuna minha. Mereka tidak bisa keluar darinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Gitu ya. Ya. Naam, ini surat apa ini? Al-Hajj. Naam. Jadi setiap kali mereka ingin keluar karena barakallahu fikum dahsyatnya, kengerian dan juga susahnya yang ada di dalam neraka tersebut, justru dibalikkan lagi. Allahu musta'an. Na'udzubillahi min dzalik, kata beliau. Kita berlindung kepada Allah Taala dari siksaan tersebut. Berikutnya yang terakhir, ma yustafadu minas surah, yang bisa diambil pelajaran dari surat ini. Surat apa tadi? Surat apa tadi? Al-Humazah. Apa artinya Al-Humazah tadi? Pengumpat. Nah, barakallahu fikum. Bedanya apa bedanya pengumpat dengan pengumpat? Lain ya, ngumpat dengan ngumpet itu lain. Kalau ngumpat itu haram, ngumpet dilihat kondisinya. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat sini. Ma istafadu minas surah, yang diambil dari faedah dari surat ini, pertama, takriru aqidatil ba'tsi wal jazaa. Itu penetapan keyakinan al-ba'ts, hari kebangkitan, wal jazaa, dan hari perhitungan amalan. Allah musta'an. Yang kedua, at-tahdhiru minal ghibah wan namimah. Peringatan keras terhadap dua sifat yang jelek ini. Al-ghibah, suka ngerumpi, mengumpat, wan namimah, mengadu domba. Apa namimah tadi? Definisinya, naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Dihafal itu ya. Nah, kalau ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Itu definisi yang pendek-pendek seperti itu dihafal. Upayakan sudah tercatat, hatta walaupun enggak tercatat yang penting dihafal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang keadaan saudaramu dengan perkara yang kalau seandainya dia mendengar, dia benci dan tidak suka. Nah, itu secara global. An-namimah naqlul kalami bainan nas ala jihati al-ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia, tujuannya untuk membuat kerusakan. Mengadu domba, tujuannya bagus atau jelek? Mengadu domba itu jelek. Paham ya? Menukilkan kalam di antara manusia, tujuannya apa tadi? Untuk membuat kerusakan. Allah musta'an. Sudah tercatat? Nah, barakallahu fikum. Upayakan itu dihafal ya. Naam. Kita lihat berikutnya. At-tandidu bil maftunin bil amwali al-mu'jibina biha. Naam. Ini wallahu alam, artinya tandid apa ini? Tandid atau tahdid yang benar? Yang cocok bagaimana? Antum apa? Gimana Fajri? Nah, kalau diartikan ancaman, nah barakallahu fikum, nanti dilihat lagi yang tepat apa kok, soalnya kalau nah barakallahu fikum tandid artinya apa tandid? Nah, ini kita lihat dulu ya. At-tandidu bil maftunin bil amwal al-mu'jibina biha. Peringatan keras terhadap orang-orang yang terfitnah dengan harta yang mereka merasa kagum dan bangga dengannya. Karena harta ini bisa dikatakan apa? Manis dan hijau. Antum tertarik enggak dengan sesuatu yang manis dan hijau? Tertarik kan? Bukan harta pun kalau manis dan hijau orang tertarik. Paham ya? Apalagi harta. Sudah harta manis hijau lagi. Coba siapa yang enggak tertarik? Ngeri, barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnah umat wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, ujian, dan fitnah umatku adalah harta. Allahumma sallim sallim. Kita lihat nomor 4. Bayanu syiddati 'adzabin nar wa fadha'atihi. Penjelasan tentang dahsyatnya azab api neraka dan kengeriannya. Ngeri. Fadha'ah itu ngeri, kemudian apa? Jelek dan juga tidak bagus. Itu makna globalnya fadha'ah. Nah, barakallahu fikum, itu maknanya ngeri, jelek,
dan juga yang semisalnya. Intinya apa? Penjelasan tentang dahsyatnya azab api neraka dan jeleknya keberadaan tersebut serta ngerinya keadaan api neraka tersebut. Yang terakhir, al-khizyu wal 'adabu wal halakatu likulli muhtabin 'ayyabin ta'anin lin-nasi bakhilun bil mal. Nah, barakallahu fikum, bakhilun bil mal. Artinya apa? Kesengsaraan dan juga azab serta kecelakaan bagi setiap orang yang suka menghibai, suka mencatat orang lain, suka mengejek mencaci maki orang lain dan juga pelit terhadap harta. Nah, ini peringatan yang sangat keras. Semoga kita semuanya terhindarkan dari penyakit-penyakit ini, baik penyakit ghibah atau namimah atau bakhil atau yang semisalnya, karena itu semuanya adalah barakallahu fikum perangai-perangai yang tidak bagus yang bisa menghantarkan pemiliknya atau pelakunya ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.